Hello Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Super Me yang rilis di tahun 2019. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sang Yu. Sang Yu adalah penulis naskah yang miskin dan tidak punya pekerjaan lain. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan kini dia menjalani kesehariannya tanpa teman. Namun masalah utamanya adalah dia tidak bisa tidur selama lebih dari setengah tahun karena setiap kali dia tidur, iblis selalu muncul dalam mimpinya dan membuat mimpi buruk yang kejam. Malam ini, Sang Yu bermimpi berada di kereta bawah tanah. Disitulah iblis datang dan membuat lubang di lantai kereta lalu memasukkan kepala Sang Yu ke lubang itu. Tidak lama setelah itu Sang Yu terbangun dari mimpinya dengan nafas terengah-engah. Di saat itu juga pemilik apartemen mengetuk pintu kamar Sang Yu, namun Sang Yu segera kabur melalui jendela karena dia tidak mempunyai uang untuk membayar sewa. Sambil berjalan, Sang Yu mengingat semua ahli yang pernah dia kunjungi tentang masalah mimpi. Di antaranya adalah psikolog, dokter, ilmuwan, penganut agama, dan sejenisnya. Mereka semua memiliki teori yang berbeda tentang apa arti dan makna mimpi, tetapi tidak ada satupun yang dapat membantu Sang Yu. Lalu Sang Yu berhenti di kedai makanan dan memesan krip tanpa telur karena hanya itu yang mampu dia beli, tetapi penjual krip tetap menambahkan telur sebagai hadiah gratis. Sementara menunggu makanannya selesai, Sang Yu melihat kafe di seberang jalan tempat kerja seorang wanita yang dia sukai, yaitu Hua Er. Sang Yu sudah menyukai Hua Er sejak pertama kali melihat Hua Er di beberapa tahun yang lalu, saat dimana Hua Er masih menjadi penyanyi salah satu band kafe. Namun sayangnya sampai sekarang mereka berdua belum saling mengenal. Ketika Sang Yu ingin menikmati kripnya yang sudah selesai dibuat, dia dikejutkan dengan kedatangan manajernya, yaitu San Gi. Dengan segera Sang Yu mencoba untuk melarikan diri sampai dia menjatuhkan kripnya. Namun semakin lama Sang Yu tidak kuat lagi berlari hingga pada akhirnya dia pun menyerah. Di sebuah tempat makan, San Gi memarahi Sang Yu karena Sang Yu belum juga menyelesaikan naskahnya sampai saat ini. Oleh karena itu San Gi meminta Sang Yu untuk mengembalikan uang depositnya. Namun Sang Yu sudah menghabiskan uang itu untuk biaya ke dokter. Hal itu membuat San Gi kesal sehingga dia menuntut Sang Yu untuk menyelesaikan naskahnya dalam waktu 10 hari. Setelah itu, Sang Yu kembali ke apartemen namun semua barangnya sudah berada di luar kamar, yang artinya Sang Yu telah diusir dari apartemen itu. Di malam harinya, Sang Yu membawa laptopnya ke kafe dan berencana untuk melanjutkan naskahnya. Tetapi Sang Yu terlalu lapar untuk berpikir hingga pada akhirnya dia tertidur. Di saat itulah iblis muncul dan langsung menjeratkan rantai di leher Sang Yu lalu terus-menerus membenturkan kepala Sang Yu ke meja. Lagi-lagi Sang Yu terbangun namun hari sudah pagi dan dia baru sadar jika laptopnya telah dicuri. Setelah kehilangan alat kerjanya, Sang Yu benar-benar putus asa dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atap gedung. Namun ketika dia ingin melompat, tiba-tiba penjual krip berteriak menawarkan makanan gratis kepada Sang Yu. Pada akhirnya Sang Yu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sesaat kemudian bapak penjual menemui Sang Yu sambil memberikan krip gratis kepadanya. Di situ Sang Yu menceritakan jika dia selalu mengalami mimpi buruk di setiap tidurnya dan dia sudah tidak tahan lagi menghadapinya. Namun sambil bercanda, penjual krip memberitahu jika Sang Yu ingin segera bangun dari mimpinya, Sang Yu harus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sedang bermimpi. Perkataan penjual krip pun membuat Sang Yu tertawa. Saat malam tiba, Sang Yu menjual ponselnya dan memakai uangnya untuk membeli makanan di sebuah toko serba ada. Namun ketika dia memakan makanannya di depan toko, tidak disangka Hua Er menemui Sang Yu dan mengajak Sang Yu untuk makan. Tetapi tiba-tiba Hua Er berubah menjadi iblis yang langsung mencekik Sang Yu. Di situ si penjaga toko mengira jika Sang Yu keracunan atau semacamnya sehingga dia segera menelpon ambulans. Sementara itu, sang iblis mengangkat Sang Yu lalu menusuknya menggunakan pedang dan melemparkannya ke dalam toko. Di saat itu juga Sang Yu teringat perkataan penjual krep lalu dia segera mengucapkan, "Aku sedang bermimpi." Setelah itu tiba-tiba saja sang iblis sudah menghilang
dan terlihat Sang Yu tidak lagi tertusuk melainkan dia memegang pedang iblis itu di tangannya. Sebelum ambulans tiba, Sang Yu segera pergi dari toko dan membawa pedang itu ke sebuah taman. Di taman itulah Sang Yu bingung kenapa pedang iblis itu ada padanya. Dia pun juga memastikan jika saat ini dia tidak sedang bermimpi. Di pagi harinya, Sang Yu membawa pedang itu ke pegadaian dan dia tidak menyangka jika pedang itu dibayar dengan harga tinggi. Tanpa membuang waktu, Sang Yu pun segera memakai uang itu untuk membeli laptop baru, makan di restoran, hingga menginap di hotel yang mewah. Dari situ jugalah Sang Yu mengubah penampilannya menjadi lebih maskulin. Ketika malam tiba, Sang Yu meminum obat tidur dan dia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Sang Yu menelusuri lorong hotel dan di saat itulah iblis muncul dengan membawa kapak emas. Iblis itu melemparkan Sang Yu, lalu memukulkan kapaknya, namun Sang Yu berhasil memegang kapak itu dan segera berkata, "Aku sedang bermimpi." Kemudian lagi-lagi Sang Yu terbangun dan kali ini dia telah mendapatkan kapak iblis itu. Kapak itu dijual di pegadaian yang sama dan uangnya segera dia pakai untuk membeli pakaian bagus, mobil baru, dan juga berpesta bersama beberapa wanita di sebuah bar. Setelah mengamburkan uangnya, Sang Yu kembali ke kamar hotel dan kali ini dia mencoba trik baru dengan cara melihat gambar museum sebelum tidur. Dan benar saja, dalam mimpinya Sang Yu telah berada di museum yang sama seperti di gambar. Di tempat itu Sang Yu melihat banyaknya barang antik yang terpajang. Sesaat kemudian, iblis yang sama pun telah muncul dengan membawa machine gun dan langsung menembaki Sang Yu. Di situ Sang Yu berusaha menghindari setiap tembakan, tetapi usahanya tidak berlangsung lama yang dimana Sang Yu tetap tertembak. Lalu iblis itu menginjak tangan Sang Yu dan menembakinya terus-menerus hingga membuat Sang Yu terbangun secara paksa. Namun Sang Yu tidak ingin terbangun dengan tangan kosong, sehingga dia segera menelan obat tidur dan berhasil kembali ke dalam mimpinya. Di sini Sang Yu melompat lalu mengambil 2 barang antik sambil berkata, "Aku sedang bermimpi." Dan pada akhirnya dia pun terbangun dengan memegang 2 barang antik itu. Kali ini, Sang Yu membawa harta itu ke pedagang barang antik profesional yang berbisnis dengan kolektor kaya dan dia mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ketika selesai berbisnis, tanpa sengaja Sang Yu bertemu dengan San Gi. Di situ San Gi terlihat sangat marah karena Sang Yu tidak ada kabar selama beberapa hari. Tetapi dengan tenang Sang Yu justru mengajak San Gi untuk makan di restoran mewah. Di restoran itu, Sang Yu mengembalikan uang yang pernah didepositkan oleh San Gi. Sang Yu juga mengatakan bahwa dia sudah tidak menulis lagi. Keesokan harinya Sang Yu akhirnya memasuki kafe Hua Er. Dan setelah memesan latte, Sang Yu bertanya apakah Hua Er mengenalinya dan Hua Er menjawab tidak. Lalu Sang Yu juga bertanya mengapa Hua Er ingin menjual kafenya dan Hua Er pun menjelaskan jika dia telah mengalami kerugian karena pelanggan kafe itu hanya sedikit. Dari situlah Sang Yu berencana ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi untuk membeli kafe Hua Er. Malamnya, Sang Yu mabuk saat makan malam dengan San Gi dan kali ini San Gi ingin mengetahui rahasia kesuksesan Sang Yu. San Gi membawa Sang Yu kembali ke kamar hotelnya dan setelah membaringkan Sang Yu di tempat tidur, San Gi memeriksa dompet dan buku cek Sang Yu karena penasaran. Namun San Gi dikejutkan dengan Sang Yu yang tiba-tiba terbangun dengan memegang rantai emas di tangannya. Dari situlah San Gi mengetahui rahasia Sang Yu dan dia memohon kepada Sang Yu untuk mengizinkannya membantu Sang Yu dalam berbisnis. Keesokan harinya, Sang Yu membeli kafe Hua Er dan mengatakan bahwa dia masih ingin Hua Er yang mengelola kafe itu. Sang Yu juga mengatakan jika dia yang akan menutupi kerugian kafe dan nantinya keuntungan dari kafe itu akan dibagi rata. Sejak saat itu, Sang Yu pergi ke petualangan mimpi secara teratur sementara San Gi bertugas melindungi tubuh Sang Yu selama tidur. Sang Yu terus memimpikan banyak hal termasuk merampok bank. Namun kali ini Sang Yu sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan mimpi dan menghadapi iblis dengan mudah. Selain merampok bank, Sang Yu juga berhasil mendapatkan mobil sport mewah dari mimpinya. Beberapa hari kemudian kafe Hua Er penuh dengan pengunjung
Namun Hwaer tidak mengetahui jika sebenarnya Sang Yu menyuruh Sangi untuk membayar orang-orang di jalanan agar datang ke kafe itu. Di saat itu juga Sang Yu meninggalkan sekantong uang untuk penjual krip. Di malam harinya setelah kafe tutup, Sang Yu berjalan-jalan dengan Hwaer. Di situ Hwaer meminta Sang Yu untuk menyebutkan 3 kata kunci agar Hwaer bisa menebak apa pekerjaan Sang Yu. Sang Yu pun memberikan 3 kata kunci yaitu mimpi, mencari, dan mendapatkan. Dari 3 kata kunci itu, Hwaer menebak jika Sang Yu adalah seorang penulis naskah. Tebakan Hwaer sempat membuat Sang Yu terkejut, namun Sang Yu tidak menyanggahnya. Sejak saat itu Sang Yu selalu mengantar Hwaer pulang setelah bekerja. Hingga di suatu malam, Sang Yu meminta Hwaer untuk mengendarai mobil sport yang dia dapat dari mimpinya. Tidak disangka Sang Yu juga memberikan mobil itu kepada Hwaer. Mendengar itu, Hwaer mengira jika Sang Yu adalah penulis naskah terkenal yang sangat kaya. Setelah membahas itu, Sang Yu mengingat saat dimana pertama kali dia melihat Hwaer. Ternyata waktu itu Sang Yu juga melihat Hwaer yang putus dengan kekasihnya setelah selesai manggung. Tidak hanya itu, Sang Yu juga beberapa kali mengikuti Hwaer setiap pergi ke bioskop. Namun di waktu sekarang Sang Yu tidak ingin hanya mengikuti Hwaer saja, melainkan kali ini Sang Yu mengajak Hwaer untuk menonton bioskop bersama-sama. Tetapi saat berada di bioskop, Hwaer bertanya kapan mereka berdua bisa menonton film yang ditulis oleh Sang Yu. Tidak ingin terjebak dalam kebohongan, keesokan harinya Sang Yu menulis naskah dan memberikannya kepada Sangi. Selama Sangi membaca naskah itu, Sang Yu tertidur dan memimpikan tidur bersama 2 Hwaer. Hal itu membuat Sang Yu merasa aneh sehingga dia memutuskan untuk segera bangun. Di saat itulah terlihat Sangi yang sudah menangis terharu karena bagi dia naskah Sang Yu sangat luar biasa. Dari situlah rencana dijalankan dan Sangi mengurus semuanya. Dimulai dari menjual naskah itu ke perusahaan film dan juga menyewa bintang besar dengan memakai uang pribadi, hingga membuat acara khusus dan mengundang Hwaer ke acara itu. Yang dimana acara itu membahas tentang kesuksesan karir Sang Yu sebagai penulis naskah hebat. Beberapa hari kemudian, Sang Yu memimpikan sesuatu yang aneh. Di suatu tempat yang terdapat banyak emas, terlihat sosok seorang biarawan yang sedang bermeditasi. Di situ Sang Yu ingin mengambil sabuk yang melingkar di perut biarawan itu, tetapi jari Sang Yu menghilang secara perlahan. Lalu Sang Yu mencobanya lagi ketika jarinya sudah kembali utuh. Saat Sang Yu melepaskan sabuk, sosok itu bergerak dan menyentuh dada Sang Yu menggunakan 2 jari, tetapi Sang Yu tidak memperdulikannya. Hingga pada akhirnya Sang Yu mendapatkan sabuk itu. Pada suatu malam, Sang Yu mengajak Hwaer ke atap gedung tempat waktu itu dia ingin bunuh diri, yang dimana ternyata gedung itu berseberangan dengan kafe Hwaer. Disitulah Sang Yu mempertontonkan pertunjukan kembang api yang khusus dibuat untuk Hwaer. Setelah selesai dengan pertunjukan kembang api, Sang Yu mampir ke apartemen Hwaer. Namun ketika Hwaer sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba saja seperti ada sesuatu yang menusuk dada Sang Yu. Setelah itu Sang Yu segera melihat cermin dan tidak disangka terdapat 2 garis hitam di dadanya. Karena hal itu, Sang Yu pun cepat pergi tanpa berpamitan dengan Hwaer. Sesampainya di tempat tinggalnya, Sang Yu teringat mimpi tentang 2 jari sosok biarawan yang menyentuh dadanya. Kemudian Sang Yu meminta Sangi untuk tidak berada di kamarnya malam ini karena dia ingin tidur sendirian. Dalam mimpinya, Sang Yu berada di sebuah gedung tinggi yang kosong dan terlihat sosok misterius menunggu di balkon. Ketika Sang Yu mendekat, ternyata sosok itu adalah versi dirinya yang mulai hancur secara perlahan. Hal itu membuat Sang Yu terbangun dengan rasa takut dan tiba-tiba saja kini dia memiliki luka baru di bahu dan wajahnya. Luka itu persis seperti semua luka yang dia dapat dari serangan iblis di mimpi-mimpi sebelumnya, dan hal itu membuat Sang Yu menjadi panik. Keesokan paginya, Sang Yu ingin menemui penjual krip untuk meminta saran. Namun sebelum sampai di tujuan, tiba-tiba saja Sang Yu diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Sang Yu dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah bangunan kosong. Pemimpin dari para penculik itu adalah seorang pria bernama Hyanggi. Entah apa motif sebenarnya dari penculikan itu, yang jelas di sini kelompok Hyanggi ingin memeras harta kekayaan Sang Yu. Setelah bernegosiasi, Sang Yu menghubungi Sangi dan memintanya membawakan sejumlah uang tebusan.
Namun ketika Sangi membawakan uang itu, dia justru dibuat pingsan lalu diikat dan dibawa ke tempat yang sama dengan Sangyu. Kemudian Hyanggi memeriksa saldo rekening di ponsel Sangyu yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Hyanggi pun memaksa Sangyu untuk membawa mereka semua ke tempat tinggal Sangyu. Para penjaga tempat tinggal Sangyu pun tidak ada yang curiga karena mereka mengira jika orang-orang itu adalah rekan Sangyu. Sesampainya di ruangan Sangyu, kelompok Hyanggi terkejut melihat banyaknya barang antik yang terpajang di situ. Sesaat kemudian, tidak disangka HR datang karena ingin menanyakan kenapa Sangyu tidak menemuinya. Namun ketika keluar dari lift, anak buah Hyanggi menutup kepala HR menggunakan kain dan akhirnya HR juga disandra. Di situ salah satu anggota penjahat meminta kepada Hyanggi untuk tidak melakukan pembunuhan karena yang dia tahu jika mereka hanya ingin mengambil uang saja lalu pergi. Tetapi perkataan orang itu justru membuat Hyanggi kesal yang kemudian Hyanggi memukulinya. Di saat itu juga secara diam-diam Sangi sudah terbangun dari pingsannya yang kemudian dia memukul seorang penjahat menggunakan salah satu barang antik. Kesempatan itu dipakai Sangyu untuk menggigit tangan penjahat yang menjaganya, tetapi penjahat itu sempat menusuk pinggang Sangyu. Lalu keadaan pun menjadi kacau yang dimana Sangyu, Sangi, dan HR berhasil keluar dari ruangan itu. Namun sesampainya di tangga, Sangyu terjatuh dan merasa kesakitan pada luka tusukannya. Disitulah para penjahat telah menyusul dan salah satu dari mereka sempat menusuk kaki Sangyu. Lalu Sangi mencoba menahan para penjahat itu agar Sangyu dan HR bisa melarikan diri. Tetapi Sangi tidak cukup kuat melawan mereka hingga akhirnya Sangi pun dihajar sampai mati. Tidak lama setelah itu Sangyu dan HR juga tertangkap di suatu ruangan. Ketika penjahat itu mencekik HR, Sangyu mencabut pisau di kakinya lalu menusukkannya ke punggung penjahat itu. Tetapi penjahat itu masih kuat yang kemudian dia melemparkan Sangyu ke kaca pajangan hingga akhirnya Sangyu dan HR tidak sadarkan diri. Di dalam pingsannya, Sangyu berada di reruntuhan misterius dan tubuhnya tertutup zat hitam yang menghilang secara perlahan ketika Sangyu berjalan. Di situ Sangyu melihat sekeliling area lalu memasuki salah satu pintu bercahaya dan disitulah dia melihat kilas balik kehidupan nyata dan mimpinya di beberapa bulan terakhir. Dan anehnya dia juga melihat versi dirinya yang dibawa oleh ambulans setelah kejadian di toko serba ada waktu itu. Setelah selesai dengan kilas balik, Sangyu berjalan ke suatu dinding kristal besar. Dia memukuli dinding itu sambil terus mengulangi kata, "Aku sedang bermimpi," sampai dia pingsan karena kehabisan darah. Lalu tiba-tiba tubuhnya mulai berubah menjadi iblis yang mampu mengeluarkan golok dari tangannya. Golok itulah yang dia gunakan untuk memecahkan dinding kristal dan tidak disangka iblis itu keluar di ruangan Sangyu dan HR berada saat ini yang kemudian iblis itu menghabisi para penjahat yang ada di ruangan itu menggunakan senjatanya. Kemudian iblis itu ingin menembak Sangyu yang sudah mulai sadar dari pingsannya, tetapi dalam kondisi sekarat Sangyu mengucapkan kata, "Aku sedang bermimpi." Setelah mengatakan itu, Sangyu kembali pingsan dan semua barang antik yang dibawa Sangyu dari mimpi mulai menghilang, baik di tempat tinggalnya maupun di tempat koleksi orang kaya. Saat terbangun, Sangyu telah kembali pada malam saat dia berada di luar toko serba ada. Namun di sini HR benar-benar datang menemui Sangyu dan mengajak Sangyu untuk makan di apartemennya. Sementara Sangyu memakan sup mie buatan HR mengatakan kepada Sangyu bahwa dia telah membaca cerita di majalah yang ditulis oleh Sangyu dan menurut HR cerita itu sangatlah bagus. Bagi HR, Sangyu hanya perlu sedikit keberuntungan untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu HR ingin sedikit membantu Sangyu, yang dimana dia menawarkan Sangyu untuk bekerja di kafenya. Mendengar itu membuat Sangyu menangis terharu dan disinilah terungkap bahwa ternyata selama ini HR tahu jika Sangyu selalu memperhatikannya. Singkat cerita, setelah Sangyu sudah bekerja di kafe, HR memberinya sebuah hadiah yaitu laptop untuk Sangyu menulis naskahnya. Beberapa hari kemudian Sangyu bertemu dengan Sangi di sebuah tempat makan. Di situ Sangyu ingin mengembalikan uang deposit Sangi dan mengatakan jika dia tidak bisa menulis naskah sesuai permintaan, melainkan dia hanya ingin menulis apa yang ingin dia tulis.
Tetapi Sangi menolak uang itu dan memberitahukan jika dia berhasil menjual salah satu naskah lama Sangyu. Sangi juga membagikan uang hasil penjualan naskah itu kepada Sangyu. Pada suatu hari Sangyu pergi menemui penjual krip untuk memesan makanan. Namun tiba-tiba penjual itu mengembalikan uang yang pernah diberikan Sangyu secara diam-diam. Kemudian penjual itu menunjukkan bekas luka di perutnya sambil mengatakan bahwa dulu dia juga pernah mempunyai kekuatan yang sama dengan Sangyu. Tetapi bagi dia, sekarang hidupnya yang sederhana lebih membuatnya bahagia. Ketika Sangyu mendengarkan cerita penjual krip, tiba-tiba saja reruntuhan dari mimpi terakhirnya muncul di belakang Sangyu. Di akhir cerita, baru diketahui jika ternyata iblis baru yang membunuh para penjahat telah mengikuti Sangyu sejak dia kembali terbangun di toko serba ada. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Super Me yang rilis di tahun 2019. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.